Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Ndak Masuk Akal, sesuatu yang ndak bisa dilogikakan tapi seru untuk diceritakan. Bersama saya kali ini ada abang gue dari Betawi, Bang David Nurbianto, yang katanya pernah satu perguruan dengan Cipitung. Enggak, jelas generasinya beda. Generasinya beda, jauh. Maksudnya kayak seperguruan Pitung itu bikin Pitung bikin perguruan gak sih? Atau dia independen dia? Kalau yang gue lihat di film-film sih kayaknya enggak ada, dia independen sendiri. Pendekar sendiri dia ya. Guru belajar sendiri terus udah Ya ada gurunya. Iya, nggak bikin kelompok kan dia ya. Iya, dia Lone Ranger. Lone Ranger. Iya. Lone Ranger ya istilahnya. Iya ya, yang sendiri aja kan, dia nggak mau. Iya, ada sih temennya, ada temen Iya, maksudnya kompatriotnya ada. Kalau di film ya. Oh iya ada ya. Itu kalau dibikin kayak Marvelnya Betawi, siapa aja bang kira-kira bang? Ada nggak bang? Pendekar Betawi. Ya kalau yang udah difilmkan kan Pitung bersama temannya GI, ada namanya GI. Itu kayak partnernya ya kayak Captain America sama si Falcon. Bagi. Iya Falcon. Iya, kompatriot lah istilahnya. Iya gitu. Terus ada kalau yang di level sinetron ada dulu Jampang. Wah nggak tahu tuh Jampang. Iya, Apa kesaktiannya? Iya sama jago silat juga. Ternyata semua gitu ya. Tapi kan Pitung ada isu nih mengatakan kalau Pitung itu kalau dibunuh terus badannya terus dipisah-pisah tuh. Ya menurut cerita urban legendnya yang berkembang di masyarakat, Pitung tuh punya ilmu rawa rontek. Apa tuh Ilmu rawa rontek itu badannya rontek. Ilmu yang rontok. Badannya rontok. Pegal-pegal. Seringan keluar malam. Iya bener. Aduh, rontek nih badan gue kayaknya. Kan dia cuma pakai baju yang itu doang kan, nggak pernah pakai jaket dia kayaknya. Iya, berantem mulu. Badan gue rontek nih. Nggak pernah ini. Ngaso dulu kali ya. Kretek dulu, kretek. Iya. Kretek dulu dia. Gue nggak tahu apa ya, tapi yang penggambarannya, deskripsinya rawa rontek itu adalah ilmu yang bisa bikin yang punya ilmu itu apa ya istilahnya, kebal. Iya. Kedua, kalaupun bagian tubuhnya terpotong, itu bisa nyambung lagi. Nyambung ya, bukan tumbuh ya. Deadpool kan tumbuh. Deadpool tumbuh. Oh enggak, ini nyambung lagi. Nyambung lagi. Jadi, makanya kalau nggak salah di film digambarin macam-macam sih, tapi yang di film yang gue tonton ada juga tuh film Jaka Sembung, kalau nggak salah tuh musuhnya tuh punya rawa rontek. Jadi ditebaskan tangannya, balik lagi. Pokoknya selama darahnya netes ke tanah itu masih bisa nyambung. Itu kalau yang di film yang gue tonton ya. Tapi detailnya kalau untuk Bang Pitung ini gue nggak tahu detailnya seperti apa sih. Tapi gambaran cerita masyarakatnya adalah seperti itu. Makanya ada urban legend yang bilang waktu di kisahnya ya, waktu Bang Pitung berhasil ditangkap oleh Belanda dan dibunuh, itu badannya dipisah di kuburnya. Kubur tangannya di sini, ini di sini gitu. Takut bahkan ada yang katanya sebagian dibawa ke Belanda. Iya, pernah dengar gitu. Kan? Kayak gitulah menurut urban legend yang berkembang di masyarakat. Tapi kena ini nggak kayak ini makam tangannya si Pitung atau apa gitu? Ada gitu nggak bang? Ya sejauh ini yang dijadikan situs sih yang rumah si Pitung yang di Marunda ya. Oh iya, tahu gue tuh. Iya, rumahnya. Berarti untuk bagian badannya kita kayak misteri aja nih ya. Ada juga di urban legendnya juga menyatakan ada yang di Rawabelong, ada juga. Emang ya namanya urban legend. Iya. Banyak persepsi, banyak versi. Kita nggak bisa tahu mana literasi yang benar yang mana. Namanya juga urban legend. Iya ya, tapi gue tuh kalau Betawi ingatnya pahlawannya si Pitung sama Jaka Sembung. Jaka Sembung itu bukan, Jaka Sembung tuh lebih universal menurut gue. Bukan Betawi berarti? Bukan kesukuan, dia lebih universal, lebih. Oh, karena kayak Jaka Sembung, Jaka Tarub, Jaka apa lagi ya? Itu pendekar-pendekar Jawa kan? Bukan? Atau emang Betawi? Nggak tahu, gue kayaknya itu lebih universal sih. Tapi kalau Betawi kayaknya nggak deh Jaka Sembung. Iya. Kalau Betawi, kalau ada sih nama-nama lain seperti Haji Murtado, Mat Item. Murtado tahu nih gue, kayak Apip pernah ngomong. Iya. Apip lebih tahu lah literasinya karena emang dia memang benar-benar bukan urban legend ya, tapi emang sosoknya ada. Orangnya ada. Sosoknya ada, orangnya ada.
Tapi kalau di Betawi lu ada ini nggak bang? Kayak kepercayaan ini kan sakti ya. Si pitung itu sakti gitu. Sampai sekarang kira-kira dari orang-orang Betawi masih mempertahankan kesaktian itu nggak? Kalau kesaktian seperti digambarkan Pitung? oleh Pitung Iya. sih kayaknya nggak sampai segitunya ya, nggak Iya. sampai ada yang punya rawa rontek terus sekarang ada orangnya gitu. Iya. Gue sih belum pernah ketemu. Iya. Tapi untuk mengamalkan ilmu silatnya, Silatnya ya. ya kalau Bang Pitung itu kan mengajarkan kita tuh sebenarnya taat beragama sih sebenarnya. Emang sosoknya yang religius. digambarkan adalah sosok pendekar jago, tapi sebenarnya sosok religius yang semangatnya yang masih sampai orang Betawi sekarang tuh sampai pegang teguh gitu. Iya. Adalah semangat religiusnya. Benar. Ada istilahnya di Betawi itu ngasosi. Ngaji, sholat, silat. Oh, Tiga ini ngasosi. buat para putra Betawi. Ya, wajib Ya, ngasosi. mengamalkan tiga ini, ngaji, sholat, dan silat. Iya. Silat yang ngaji sebagai pegangan, Iya, agama, sholat juga, silat sebagai bela diri. Kerja? Hah? Kerja? Kerja mah kalau ada yang ngasih aja. Yang penting pemudanya ini dulu ya. Kalau ini udah oke, mau lu kerja nih aman, mau lu di rumah jaga kampung juga aman Iya, gitu tapi ya. kan bisa diamalkan juga kalau lu bisa ngaji, bisa ngajar ngaji. Oh iya benar. Kalau lu rajin sholat juga kan pasti pintu rezeki Wah, kebuka. pinter. kan? Iya. Silat juga lu bisa jadi guru silat. Iya, gue tadi mikirnya ini untuk diri sendiri nih, ngaji diri sendiri, sholat sama silat. Iya. Tapi juga bisa jadi ngajarin ini. Oh iya, benar. Silat sebagai seni bela diri juga kan juga ada menghasilkan rezeki juga. Iya, ini kan palang pintu kan? Palang pintu bisa. Ya apapun misalkan ada kejuaraan. Kayak Iko Uwais jadi aktor. Iya, tapi kan bukan kejuaraan dia. Jadi Tapi kan dari atlet. Iko Uwais itu dari Iya, jadi atlet. silat. Tapi tiba-tiba jadi aktor. Oh iya benar ya. Lu pernah ikutan kayak gitu? Enggak. Yang jawara-jawara silat Enggak gitu pernah. Masalahnya ya bukan masalah sih. Emang kayaknya gue tidak berada di tidak terpanggil di lingkungan yang itu. Lingkungan Betawi gue ada sih emang perguruan silat, tapi kayaknya gue tidak diarahkan ke situ. Untuk minat gue juga untuk belajar silat dari zaman gue kecil sampai itu emang kurang banget sih. Berarti Bang David Emang males aja gue kayaknya. Bang David cuman ngasopo, ngaji, sholat politik. Ngaji, sholat, podcast ya. Kalaupun silat berarti silat lidah. Oh iya benar. Masih sih sebenarnya ya. Silat sih. Silat juga. Bang, di kehidupan lu pernah ngerasain hal-hal yang gak masuk akal gak Bang? Banyak sih. Banyak. Iya. Salah satunya yang paling lu kayaknya ini gak akan gue lupain deh kejadian ini deh gitu. Gue gak tahu ya, banyak ya. Emang beberapa aja yang gue ceritain ya. Kalau dalam konteksnya horor, gue pernah waktu gue sekolah ya, zaman gue sekolah terus gue ditinggal ibu gue meninggal, ibu gue sakit, ibu gue meninggal. Nah semasa ibu gue meninggal itu gue jadi bandel. Oh, gue bandel nih, jadi bocah yang bandel lah istilahnya. Iya. Tapi bandel gue tuh pada saat itu bandel yang di luar sekolah ya. Nggak di sekolahnya? Nggak di sekolah, di luar jam sekolah gue badung tuh gue. Nusuk-nusuk orang? Ya enggak sampai gitu, kriminal pikir itu sampai. Konteksnya bandel bukan kriminal. Nyuri atau apa, nyuri-nyuri, ngambil. Ya kayak gini lah, kayak misalkan main ke empang orang, ngambil ikan. Oh iya, oke. Kita kabur, gitu, itu bandelan bocah. Iya, benar. Terus sempet main judi. Judi juga dulu Bang? Iya, main judi yang offline ya, kan dulu belum ada online. Iya. Yang cuma yang ini yang apa sih, kita nebak ini. Enggak, kita kerja sama teman kita untuk bego-begoin bapak-bapak. Oh, yang mana tuh? Ada. Jadi kita main judi kartu gitu. Oke. Ada anak-anak muda, ada bapak-bapaknya. Nah, terus bapak-bapaknya tuh kan karena dia udah mabok, kan dia udah kurang konsentrasi. Benar. Oh, gitu. Ntar pas ketahuan dia marah, terus kita kabur. Iya, berarti targetnya orang-orang yang kayak gitu ya, mabok. Kita kerjain orang ini, kita main. Ya kebandelan anak-anak kampung lah istilahnya ya. Gimana begadang pulang malam. Begadang mah nggak bandel. Oh kalau mabuknya ya oke iya. Ya intisari anggur gitu kena juga. Bebas lah ya dulu ya. Iya, kita nggak munafik lah. Ngerasain juga. Bandel gitu. Nah ada di masa kayaknya gue udah mulai kelewatan tuh. Pulang pagi, begadang, pulang pagi.
gue tidur waktu itu di kamar gue sendiri. Gue antara mimpi, nah ini gue bingung ngejelasin karena dibilang mimpi nyata banget, Dibilang nyata kenyataan nggak mungkin nih. nggak mungkin. Oh ini kayak tidur apa? Iya iya. Bang Awe juga pernah kayak gitu. Dia ngerasa kayak ini kayak nyata banget tapi ini mimpi nih kayaknya nih gitu. Iya. Nah itu perasaan apa ya namanya ya kayak gitu ya? Iya, gue juga bingung. Iya, oke. Tapi Ada tuh. detailnya adalah saat itu gue didatengin ibu gue. Oh diomelin lu bang. Iya, cuma ibu gue udah nggak sosok ibu gue, Iya. udah jadi serem lah. Aduh. Seperti yang sosok-sosok yang Iya, digambarkan di film-film lah. Iya. Lebih ke sosok-sosok kuntilanak gitu, Iya, oke. yang rambutnya berantakan, terus kukunya panjang, tapi mukanya gue kenal. Mirip. Iya. Iya, emak gue ini. Iya. Dia datengin gue ke kamar gue mau dicekek. Waduh. Mau dicekek gue. Nah, Iya. pada saat itu gue nggak bisa ngomong apa-apa, tapi ya Nangis. tiba-tiba keluar air mata aja. Merasa bersalah nih. Iya. Iya. Antara merasa bersalah dan takut. Iya. Takut. Iya. Pokoknya, nah ibu gue juga nggak ngomong apa-apa. Waktu itu. Nggak ngomong apa. Pokoknya, tapi gue tahu dia marah banget sama gue. Gue tuh kayak pengen dicekik gitu. Nah itu gue, makanya gue bilang tadi antara mimpi apa nyata gitu. Karena Iya. pas gue sadar itu beneran mata gue udah basah, udah rembes, segala macam, udah keringet dingin gue. Ih. Leher masih kerasa kayak aduh. Kayak bekas-bekas. Oh, ini udah dicekek belum ya? Kayak mau digituin doang. Iya, baru mau digituin, gue langsung tersadar. Ih. Iya. Nah, gue langsung mikirnya, emak gue marah kayaknya nih gue jadi bandel gitu. Iya, gue nggak tahu ya arahnya kemana, tapi dari situ gue langsung inget, ya kudunya gue jagain adik-adik gue nih, gue anak pertama, jangan sampai. Langsung kayak dibilangin sama orang tua gitu ya. Kayak diingetin gitu. Habis itu langsung sholat atau tidur lagi kayak Bang. Tidur lagi. Bang Awe juga gitu cerita aja. Gue digangguin. Tapi keinget itu. Iya. Keinget. Sekarang. Zaman itu kan SMP ya waktu itu. Zaman SMP kan kita kalau merasakan sesuatu yang serem gitu kan jadi trauma ya. Iya. Itu ke bawah, trauma itu ke bawah. Berapa lama lu nggak bisa tidur? Wah, kalau dibilang nggak bisa tidur sih nggak juga ya. Tapi Iya. teringat dalam kondisi sadar gue mengingat kejadian itu. Lekat apa? Jelas banget berarti Iya, ya. dalam kondisi sadar gue mengingat kejadian itu di kepala gue, masuk ke memori gue. Makanya kayak ini gue bisa menceritakan lagi karena emang nempel. Iya ya. Lu sempat cerita ke orang-orang nggak? Kayak ke nyai gitu atau apa gitu? Enggak, gue nggak berani cerita. Ke teman-teman yang lain Iya, gitu. kalau gue ceritanya, gue tahu dong gue bandel. Iya ya. Kayak teman deh. Kalau dia mah kan nggak nyekek, dia ditoyor. Sama itu ya apa yang numbuk-numbuk kayu-kayu itu. Alu buat Iya. Sama teman-teman lu yang bandel itu kayak udah deh gue enggak lagi deh gitu. Enggak. Kayaknya gue cerita. Tiba-tiba lu ngilang aja dari kelompok itu. Iya, tiba-tiba gue apa ya istilahnya menarik diri dari kegiatan itu. Tapi ujung-ujungnya bandel-bandel juga lagi sih. Cuma kan ya tapi setiap kali lu bandel berarti lu akan nginget kayak gue kayaknya cukup deh gitu. Ya pokoknya kejadian ini melekat di ingatan gue. Segitu ya. Itu waktu gue zaman sekolah dulu. Didatangin ibu, kalau gue sih takut itu, sumpah gue ngeri bang, sumpah. Lu masih ingat kan berarti kayak nggak itu gue jadiin beat tuh, beat stand up. Yang mana? Ada beat lama gue waktu di Metro TV. Gue bilang, lu bayangin ketemu setan yang mukanya lu kenal. Gimana lu? Kalau lu nggak kenal kan lu bisa cuek-cuek aja. Nggak cuek juga sih, gue takut sih. Oh iya, maksudnya kayak nggak mungkin ada setan. Apa setan? Iya, maksudnya kayak gue nggak kenal cuek aja. Tapi kalau gue kenal kan kayak nggak bisa coy. Iya. Gue mau cuek kayak gue malu anjing. Gitu, iya. Gitu. Gue masih cuek karena kenal. Lu merasa ini nggak sih kalau gue di posisi lu kayaknya ya ampun deh bu gitu. Gue nggak lagi deh gitu. Gue akan berusaha sebaik mungkin nggak. Maksudnya sosok loh, maksudnya. Oh iya, maksudnya ngelihat sosok yang bukan bagian dari keluarga kita aja sedekat itu, senyata itu, mungkin akan
menakutkan banget gitu. Ini kan sosok yang lu kenal banget gitu. Iya. Makanya nempel di memori gue cerita ini. Gua jadi ngeri tapi satu sisi ya mampus sih lu Bang David gitu kayak Iya. Dan ada cerita lanjutannya. Cerita lanjutannya di rumah yang sama. Kan setelah itu kan bokap gue nikah lagi ya. Selang berapa lama? Gue lupa pastinya. Kayaknya udah hitungan tahun deh. Bokap gue nikah lagi dan membawa istrinya tinggal bareng gue di rumah itu. Iya tahu cerita. Iya. Nggak tahu gimana juntrungannya. Terus ibu tiri gue juga sempat cerita kalau dia juga pernah disamperin sama sosok ibu gue. Dititipin kali. Ya gue nggak tahu konteksnya apa. Mungkin bantuin anak gua tuh jangan dibikin bandel lagi. Iya. Adik-adik didatangin juga nggak Bang? Enggak sih, nggak pernah cerita mereka. Tapi ini agak segmented gua. Kayak enak sebenarnya. Lu satu keluarga adik kakak kompak nggak atau gimana gitu buat ngobrol gitu yang lain-lain? Nggak terlalu sih. Oh iya. Karena kan gue cowok sendiri, dua itu adik gue dua-duanya cewek. Kalau cewek kan kayaknya ngobrol ke cowok kan agak lebih tertutup ya. Apalagi abang ya kita apalagi ya. Abang konteksnya. Mungkin dua adik gue ini lebih sering ngobrol dibanding gue ngobrol ke mereka. Kalau gue sih ngobrol ke mereka, tapi untuk mereka terbuka ke gue tuh itu agak harus dipancing dulu. Iya, kalau misalnya si istri bapak juga pernah didatengin, lu penasaran nggak? Adik-adik, lu pernah mimpi ketemu ibu nggak sih? Nah, gue belum pernah konteksnya itu. Iya. Iya. Gue kalau yang cerita kayak gitu, haru banget. Ini cerita dari nenek gue. Alhamdulillah kemarin ini baru sempat umroh. Terus pas tidur di hotel, dia mimpi ketemu sama ibunya, nenek buyut gue. Oh, oke. Ya, dia mimpi jelas banget, dia cerita jelas banget di umroh itu dia senyum. Terus emak gue tuh, nenek gue ini dia nangis kecer gitu, dia kayak ngerasa kayak semoga baik-baik ya di sini ya gitu. Kayak ibu dan jadi emak gue, nenek gue ini kayak pengen banget tuh umroh tuh. Ada momen di mana dia bisa umroh kemarin, ketemu sama mimpi sama nenek buyut gue kayak ngobrol, tapi mereka saling tatapan kayak udah dekat gitu. Gimana rasanya di sini? Untuk akhirnya ini ya gitu. Sebatin itu sama orang tua gitu. Ya itu bisa jadi refleksi karena rasa kangen kita juga mungkin sih ya. Nah, iya nggak sih? Iya. Kita kalau terlalu kangen seseorang, jadinya kayak gitu ya. Kebayang-bayang, ke bawah mimpi. Bisa jadi juga begitu sih. Kalau mimpi nih Bang, lu pernah mimpi yang kayak dejavu gitu nggak sih? Gue nggak dejavu sih nggak, tapi gue pernah mengalami kejadian. Ini waktu gue masih remaja juga ya. Kejadian, gue mimpi arwah gue keluar dari badan gue. Terus gue bisa ngelihat badan gue lagi tidur. Terus gue kayak takut gitu. Ini mati ya gue. Iya. Kok bisa? Loh, itu kan gue lagi tidur, kok ini gue gitu. Jadi gue berusaha balik gitu kayak, kok gak bisa gitu. Jangan dulu nih, gue mau. Iya, jangan dulu mati. Itu gue pernah kayak gitu. Pernah kayak gitu gue. Itu ya gue nggak tahu penjelasan ilmiahnya seperti apa, mungkin kita lagi kecapean atau apa, tapi gue mimpi ngeliat kita tidur posisinya sama nggak di kamar yang sama di. Loh iya. Oh iya, pokoknya gue lagi tidur terus gue bisa ngeliat, itu gue gimana nih gitu, jangan dong gue. Tapi gue nggak keluar kamar ya, gue yang sebagai si roh tadi. Iya. Nggak keluar kamar karena takut. kayak jangan sampai kan bisa, siapa tahu gue bisa terbang. Iya. Terbang ke langit, nggak gue malah panik. Gimana caranya balik? Cuma gue pernah ngalamin itu, sumpah gue pernah ngalamin itu. Tapi jelas banget lagi. Jelas banget. Posisinya tidur sore itu. Maghrib kali, tidur maghrib katanya nggak boleh. Iya, sore menjelang maghrib. Oke. Rentang jam 4 sampai jam 6 itu gue ingat banget, sore itu posisinya. Arwah lu keluar, ngeliat lu lagi tidur di kasur yang sama, kamar yang sama.
Nggak ada pikiran kayak iseng Iya, gitu. terbang ke langit gitu, terbalik lagi enggak, gue nggak meninggalkan kamar gue, bahkan gue ya posisinya gue tidur tengkurap, agak setengah miring gitulah, setengah miring. Terus, nah posisi pas gue bangun itu kan, gue berarti ada di sini ya, nih begini kan posisinya. Iya, ngelihat kan. Nah gue ngeliat gitu, wih gimana deh, jadi kayak ini aja di kepala tuh kayak belum bisa nerima nih apa nih. Belum bisa nerima, ini apa nih? Ini kejadian apa nih gitu. Dan gue harus ngapain, harus gimana gitu. Rasa takut yang muncul, rasa takut. Mati dong, takut mati dong. Iya harusnya lah, dong, ya. nggak bisa balik lagi. ada ini nggak sih? Apa lu ngerasain sleep paralysis? Bukan, yang Apa? kita tuh mimpi, tapi kita sadar kalau kita mimpi. Wah, gue nggak tahu. Kayak Inception gitu ya, kayak film Apa ya? Inception. Inception ya. Gue tuh pernah mimpi, tapi gue sadar ini mimpi nih gitu. Oh, jadi lu bisa bermain Bisa bermain, tapi sayangnya nggak lama emang. Setelah gue sadar, wah ini aneh nih. Wah ini gue mimpi nih kayak ini. Gue pengen ngelakuin sesuatu, langsung kebangun gitu. Iya, nah itu endingnya adalah gue berhasil masuk lagi dan terbangun, tapi langsung pusingnya minta ampun. Iya. Pusingnya minta ampun. Lu merasa bersyukur, wah anjing balik. Iya, balik. Terus kayak sempoyongan gitu loh. Lu kayak tau gak sih lu bangun tidur kaget? Iya. Iya, kalau lu lagi konteksnya kayak lu lagi tidur plus-plus terus tiba-tiba dibangunin kan lu masih yang apa? Iya kan? Ya gue begitu tuh kayak linglung terus kepala berat pusing gitu. Wah, pokoknya nggak enak banget rasanya, nggak enak banget rasanya. Lu langsung sujud syukur aja akhirnya, anjing kembali. Iya kayak ya nggak bisa berkata-kata gitu, masih kayak aduh tadi kenapa ya gitu, kayak terus tuh masih mencoba menghilangkan rasa pusingnya gitu. Lu percaya dengan orang yang bisa lepas roh gitu nggak? Gue percaya sih, karena kan dulu apalagi di Indonesia ya, zaman kerajaan-kerajaan kita kan dikisahkan banyak kesatria-kesatria, raja-raja kita kan memang yang sakti, yang punya kesaktian seperti itu, yang diberi kemampuan, istilahnya diberi kelebihan, keistimewaan, bisa astral projection ya istilahnya. Iya. Oh itu ada istilahnya ya? Ya kalau digambarkan di film-film pendekar kan ilmu kanuragan, gitu-gitulah. Ilmu-ilmu keistimewaan raja-raja kita dulu kan katanya ada yang bisa teleportasi. Oh iya, ada yang tiba-tiba dia di sini sholat Jumatnya di Mekah. Iya, kayak gitu ya. Sosoknya di mana, tapi itu tadi kodamnya atau apanya gitu, rohnya bisa jalan-jalan, keliling gitu. Lu tahu cerita ini nggak? Bukan politik, Presiden Indonesia kesaktiannya. Gue pernah dengar cerita kalau Soekarno itu banyak loh. Jadi gue pernah dengar obrolan warung kopinya sih kayak gitu. Iya, dia Soekarno itu ngumpulin orang-orang yang mirip sama dia 7 gitu. Jadi kalau lu perhatiin foto-foto Soekarno di umur yang sama, itu lu akan ngeliat wajahnya beda-beda loh. Ya? Iya. Gue nggak sampai segitunya sih ceritanya. Oh iya, gue sempet denger ceritanya gitu. Jadi ketika Soekarno datang ke sebuah tempat, lu nggak tahu ini beneran dia atau dia yang asli ke mana. Iya. Mungkin konteks keamanan kali ya, bisa atau apa jadi, gitu. Tapi keren banget kalau misalnya bikin kayak gitu. Mengecoh intelijen itu. Iya, bener. Ya itulah yang namanya keistimewaan ya. Apalagi tokoh-tokoh besar kan yang digambarkan atau diceritakan punya ilmu itu, ya kita ya nggak bisa dipungkiri juga. Sekarang juga ada politik yang ilmu hilang. Iya. Ngeles dia hilang. Yang hilang juga, yang belum ketemu buron juga masih banyak juga. Itu ilmu menghilang. Ya masih banyak juga itu ilmu menghilang. Sama ilmu kesaktian tuh mengurangi masa tahanan tuh luar biasa tuh Bang. Itu luar biasa itu. Iya. Ini Bang David pas banget nih ngebahas tentang politik nanti besok ya Bang ya. Iya, ilmu mengurangi hukuman. Iya, kesaktian. Sekarang orang kesaktiannya bukan ilmu mandraguna atau apa lagi. Bukan. Kekuasaan sekarang mah itu kesaktiannya Bang. Iya. Ilmu jari. Iya. Ntar di tour lu ada bahas-bahas yang kayak gitu. Gue bahas ini sih, menarik nih, ada kaitannya dengan horor. Di mana psikologis masyarakat kita yang masih gampang banget percaya sama hal-hal seperti ini. Itu gue bahas. Oke. Iya, yang gampang banget percaya sama yang namanya peramalan.
Oh iya, Sangat cocok. percaya yang sama namanya hal-hal goib. Hal-hal goib yang konteksnya pada saat bisa jadi urban legend. Ini gue nggak apa-apa ya gue ceritain. Nggak apa-apa, aja. nggak apa-apa. Dulu tuh nggak tahu di daerah masing-masing kayaknya pasti punya urban legend nggak sih? Ada pasti. Kayak dulu zaman kecil kita nggak tahu, kita zaman sekolah ada sosok namanya Mr. Gepeng. Oh, gue nggak tahu tuh Mr. Gepeng. Ya kalau di Jabodetabek cewek itu itu Mr. Gepeng. relate tuh. Mr. Gepeng yang katanya mati kejepit lift segala macam. Mr. Gepeng. Oke. Ada kolor hijau. Oh, gua tahu kolor hijau. Yang suka perkosa orang. Iya, jadi sosok jin yang berkolor hijau yang mengganggu para ibu-ibu dan perempuan. Ada juga yang namanya ya kolor hijau, terus apa lagi ya? Banyak sih. Kolong wewe. Kolong wewe. Iya. Nah, masyarakat kita sangat mudah dijejali gitu dengan hal-hal goib seperti itu. Yang dimana menurut gua itu bisa jadi adalah settingan untuk emang mengalihkan isu aja. Karena psikologis masyarakat kita yang sangat gampang sekali digoda dengan hal yang kayak gitu. Dan melupakan sesuatu yang kayaknya ini lebih penting banget. Yang krusial. Gua makanya mencurigai jangan-jangan memang ada orang dibuat di balik cerita itu. Nggak bisa dipisah ya antara politik dengan yang goib itu. Bisa dipisah, pikiran rasional pasti bisa. Orang yang berpikir rasional gitu ya. Iya. Apalagi generasi sekarang kan. Nah itu dia, ya kan yang kayaknya mahal-mahal gini. Dulu gua ini deh, teman gua ngomong jangan pilih SBY lagi, waktu itu kan SBY 2 periode tuh. Jangan pilih SBY lagi karena semasa SBY Indonesia kacau, banyak tsunami, ada bencana alam ini gitu. Karena dia bersekutu atau apa ya? Ini hoax zaman dulu ya. Zaman dulu, ya. Ya kan kita kan intinya masyarakat kita psikologisnya gampang banget kan terpengaruh sama isu goib seperti itu. Iya. Makanya gue mencurigai jangan-jangan memang sengaja dibuat untuk mengalihkan fokus cari keuntungan kita, sendiri ya. Fokus masyarakat. Mungkin pada saat itu ada mungkin ada isu korupsi yang besar. Dialihin. Iya, intinya gitu. Siap. Bahkan bukan cuman yang berkaitan dengan horor loh, fenomena-fenomena ini deh, barang-barang unik yang tiba-tiba naik harganya. Nggak ngerti gua. Batu akik. Oh iya bener. Fenomena yang gede banget tuh tiba-tiba. Batu akik, tanaman antorium. Ingat? Tanaman-tanaman. Ikan lohan, ingat? Iya. Ikan lohan. Tiba-tiba mahal itu dan jadi semua orang. Ikan lohan yang dicari yang ada motif yang coraknya membentuk tulisan apa? Ingat? Allah. Ya apapun itu ya. Itu. Yang harganya tiba-tiba jadi tinggi. Apalagi kalau tanaman. Janda bolong yang belum lama ini. Belum tahu. Iya janda bolong ya. Janda bolong. Pokoknya monstera. Iya. Yang tiba-tibanya harganya tinggi. Toke. Toke gue tahu. Iya tiba-tiba hype toke, semua orang nyari toke. Ya, gue curiga memang emang disetting untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Yang dimana sasarannya adalah kita-kita ini yang di grassroots. Iya. Yang secara, mohon maaf, memang tingkat pendidikannya tidak tinggi. Benar, dan gampang sekali terpengaruh. Dan mudah percaya dengan hal yang kayak gitu. Mudah percaya dengan hal itu. Dan gak peduli dengan negara. Biasanya orang kayak gitu tuh. Gue lebih tertarik bahas babi ngepet di sini deh daripada isu ya akhirnya di tongkrongan. Di pos-pos ronda. Di pangkalan-pangkalan ojek. Oh iya bener. Yang diomongin kan itu. Oh iya bener. Malah mereka berlomba-lomba untuk cari batu pada saat itu kan, harganya tinggi segala macam. Nah, berkaitan dengan harga, berarti kan ada motif ekonomi di situ. Berarti ada yang diuntungkan dong dengan tingginya harga batu. Iya. Iya kan? Iya, orang fokusnya ke batu akik. Iya, padahal batu bara lagi kacau. Fokus ke batu akik. Batu bara banyak yang tambang yang nggak ditutup lah. Iya. Pokoknya versi lengkapnya langsung denger show-nya Bang David deh. 2024 Bang David. Iya, tapi menarik itu membahas hal-hal. Nanti gue bahas. Oke. Premisnya itu ya. Premisnya salah satunya itu. Jadi silakan dibeli tiketnya. Kapan Bang David? Kita mulai jalan di tanggal 7 Oktober Surabaya. Itu berurutan ya. Surabaya, Yogyakarta, Bandung. Iya. Itu 3 minggu berturut-turut. Startnya 7 Oktober. 14 Oktober startnya di Surabaya 7 Oktober, 14 Oktober di Yogyakarta, 21 Oktober di Bandung. Baru ada jeda, nanti final tournya di Jakarta tanggal 9 Desember 2023.
Show-nya namanya 2024 dekat dengan rakyat. Ya, langsung aja diklik 2024 pilihdavid.com. Mantap, di situ beli tiketnya. Terima kasih Bang David. Terima kasih Bang juga, David. Sip. Sukses terus Bang David. Siap. Saya pamit, Rin Hermana dan Bang David Urbiato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.